Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Sebelum kita melanjutkan materi daripada mata kuliah ilmu falak selanjutnya, yaitu tentang hisab urfi kalender. Mari kita awali dulu dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk materi pada siang hari ini atau pada kesempatan kali ini adalah tentang hisab urfi kalender. Apa itu hisab urfi kalender? Yaitu hisab atau perhitungan yang mengacu pada siklus rata-rata gerakan benda langit, yang mana gerakan benda langit ini menjadi acuan daripada perhitungan kalender itu sendiri. Jadi saya ulangi lagi, maksud daripada hisab urfi kalender adalah hisab atau perhitungan yang mengacu pada siklus rata-rata gerakan benda langit yang menjadi acuan perhitungan kalender. Jadi di dalam menentukan tanggal atau kalender itu menggunakan itu ada namanya sistem perhitungan urfi. Urfi itu di sini maksudnya dia menggunakan rata-rata gerakan benda langit sebagai acuan perhitungannya. Ya, jadi menggunakan rata-rata gerakan. Nanti ada hisab yang bukan urfi, ya, hisab hakiki atau kontemporer yang dia tidak menggunakan rata-rata gerakan benda langit. Nah, sekarang kita belajar dulu tentang bagaimana hisab urfi kalender yang menggunakan siklus rata-rata gerakan benda langit sebagai acuan perhitungannya. Pertama adalah kalender Masehi. Kalender Masehi ini ya, acuannya adalah gerakan semu tahunan matahari, ya. Gerakan semu tahunan matahari. Kalender Masehi ini yang biasanya kita pakai ya dari bulan Januari sampai bulan Desember itu adalah kalender Masehi, ya. Dikatakan Masehi karena yang menjadi acuannya adalah tahun kelahiran daripada Al-Masih, ya, Nabi Isa Al-Masih. Nah, acuan yang digunakan untuk menghitung kalender Masehi ini adalah gerakan semu tahunan. Ya, dikatakan semu dikarenakan yang tampak dalam pengamatan kita, matahari itu bergerak, ya, memiliki gerakan tahunan. Matahari juga memiliki gerakan harian, yaitu terbit dari timur ke barat. Nah, matahari juga memiliki gerakan tahunan yang merupakan gerakan semu yang bergerak, ya, dari khatulistiwa kemudian sampai ke titik titik balik utara, kembali lagi ke khatulistiwa, ke titik balik selatan sampai kembali lagi ke khatulistiwa. Oke, saya teruskan. Matahari itu dalam gerakan semu tahunannya dia bergerak ke timur, ya. Bergerak ke timur di ekliptika. Ekliptika itu adalah lintasan semu tahunan matahari. Jadi matahari dalam gerakan semu tahunannya itu dihayalkan memiliki sebuah lintasan, ya, yang disebut dengan ekliptika. Nah, pergerakan setiap harinya itu 0 derajat 59 menit 8,33 detik. Artinya hampir 1 derajat. Jadi setiap 1 derajat matahari itu bergeser, ya, sejauh dalam satu hari bergeser sejauh kurang lebih 1 derajat, ya. Lebih tepatnya 0 derajat 59 menit 8,33 detik.
Ya, nanti sampai kemudian membentuk lintasan yang berupa lingkaran ya, sehingga pas 360 derajat. 360 derajat ditempuh dalam waktu 365 hari ya, sehingga ketemulah 0 derajat 59 menit 8,33 detik. Ekliptika atau lintasan daripada gerakan semu tahunan matahari ini, dia memotong ekuator, garis ekuator itu sebesar 23 derajat 27 menit. Artinya membentuk sudut ya, pertemuan antara lintasan ekliptika dengan lintasan ekuator itu membentuk sudut 23 derajat 27 menit. Baik, saya berikan ilustrasinya di sini ya. Nah, ini adalah gambar daripada lintasan gerakan semu tahunan matahari. Yang lingkaran putih ini adalah ekliptika, yaitu lintasan matahari. Kemudian yang kuning, lingkaran kuning yang di tengah ini adalah lingkaran ekuator. Nah, bidang ekliptika dengan bidang ekuator ini dia membentuk sudut 23 derajat, ini ya, 23 derajat 27 menit. Ya. Nah, memotong lintasan ekliptika membentuk lintasan ekuator sejauh sebesar 23 derajat 27 menit. Baik yang di sebelah utara maupun di sebelah selatan ya. Jadi kalau ini ekuatornya, maka yang sebelah kiri ini adalah utara, yang sebelah sini adalah selatan. Nah, di dalam gerakan semu tahunannya, matahari itu akan berhimpit lintasannya dengan ekuator di sini ya. Akan berada pas di 0 derajat ekuator, yaitu lintang 0 derajat, itu pada tanggal 21 Maret. Ya. Ini kita lihat matahari bergerak. Ini dari selatan ya, dari selatan kemudian menuju ke utara, sampai kemudian nanti di titik ini pas dengan ekuator, yaitu 0 derajat, lintang 0 derajat pada tanggal 21 Maret. Kemudian bergerak terus ya, setiap hari tadi 0 derajat 59 menit ya. Bergerak, jadi semakin bertambah di sini ya. Semakin dari 0 kemudian 1 sampai kemudian yang paling ujung di sini adalah 23 derajat 27 menit lintang utara di sini ya, utara. Nah, setelah di titik balik utara ini 23 derajat 27 menit kembali lagi ke selatan, nanti sampai kembali ke ekuator lagi pada tanggal 23 September, yaitu 0 derajat, lintang 0 derajat. Nah, setelah ini kemudian terus bertambah lagi sampai ini ke arah selatan, sampai ke titik balik selatan, yaitu sebesar 23 derajat 27 menit lintang selatan, negatif ya, karena selatan, pada tanggal 22 Desember. Terus seperti itu, ini ditempuh selama 1 tahun. Ya, pergerakan ini ditempuh selama 1 tahun. Jadi dari sini kita bisa tahu bahwa matahari itu kadang ada di sebelah selatan ekuator, kadang ada di sebelah utara ekuator. Sehingga ketika dia terbit, misal matahari ada di posisi sini ya, posisi 21 Juni. Matahari terbitnya di sebelah timur, ini sebelah timur. Kemudian terbenam di sebelah barat. Mana baratnya? Kalau matahari ada di sini, baratnya ada di sebelah sini. Nah, ini pointernya saya arahkan. Nah, di sini sebelah baratnya di sini. Nah, kalau matahari ada di ekuator, misalnya di sini, maka sebelah timur adalah ini, terbit di sini, kemudian tenggelam di sebelah barat ini. Ya, jadi kalau kita mengamati secara seksama, matahari itu terbit, dia tidak pada posisi yang kita lihat sebelumnya. Misalnya sebelumnya kita lihat di suatu titik, kemudian besoknya pasti akan bergeser 1 derajat.
bergeser lagi 1 derajat. Bergeser lagi 1 derajat dan seterusnya. Nah, begitu juga di arah terbenam matahari juga sama. Sehingga baratnya matahari, untuk menentukan arah barat, kita tidak bisa langsung menentukannya dengan melihat terbenam matahari. Begitu juga dengan menentukan arah timur, tidak bisa serta-merta dengan menggunakan di mana terbitnya matahari. Karena posisinya matahari dia tidak tidak selalu pas atau persis di atas kita, ya. Tapi dia selalu bergeser. Oke. Siklus gerak semu tahunan matahari dan aplikasinya pada penyusunan kalender Masehi. Nah, ini kita akan langsung menghitung ya. Pertama adalah ada yang disebut dengan kalender Justinian. Kalender ini merupakan kalender Masehi yang pertama, Kaisar Justinius, yang mana pada saat itu jumlah daripada 1 tahun itu 365,25 hari. 365,25 hari. Ini mengacu kepada pergerakan semu tahunan. Jadi pada saat itu gerakan semu tahunan matahari dihitung ketemu 365,25 hari. Artinya matahari bergerak satu lingkaran penuh dalam lintasan ekliptikanya itu selama 365,25 hari. Sehingga dalam membuat tahunnya itu tidak bisa ada koma, maka dalam tahun pertama itu dibuat 365 hari, yang 0,25-nya disimpan dulu, yang nanti akan diberikan pada di tahun keempatnya. Tahun yang jumlahnya 365 hari disebut sebagai tahun Basitoh, yang mana ditandai dengan bulan Februari umurnya 28 hari. Lalu di tahun kedua itu juga masih menggunakan jumlah harinya 365 hari, yang 0,25-nya atau seperempat harinya itu disimpan, dan tahunnya disebut tahun Basitoh, tahun yang cirinya adalah jumlah harinya 365 ya. Jumlah harinya 365 hari, ditandai dengan bulan Februari jumlahnya 28 hari. Kemudian di tahun ketiga sama 365 hari, dibuat 365 hari, yang 0,25 atau seperempatnya disimpan, yang disebut sebagai tahun Basitoh, yang mana Februari pada saat itu dibuat jumlahnya 28 hari. Di tahun keempat, kita dibuat 366 hari. Karena ini tadi ya, jadi yang seperempat tadi itu dikumpulkan menjadi satu hari, ditambahkan ke 365 di tahun keempat. 365 ditambah 1, sehingga 366 hari. Jadi 366 hari ini diperoleh dari simpanan seperempat hari dari tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, dan tahun keempat. Ya, seperempat kalau ditambah dikali 4 menjadi 1 hari. Ya, 365 ditambah 1 hari menjadi 366 hari. Tahun yang jumlahnya 366 hari ini disebut sebagai tahun Kabisat, ditandai dengan bulan Februarinya berumur 20, jumlahnya 29. Nah, jadi siklus kalender Masehi ini adalah 4 tahunan ya. Siklus kalender Masehi ini adalah 4 tahunan yang jumlahnya 1461 hari. Dari mana diperoleh? Dari jumlah ini. Jumlah tahun pertama ditambah tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, diketemulah jumlah 4 tahun itu 1461 hari. Nah, ini merupakan satu siklus. Satu siklus kalender Masehi itu 4 tahunan.
yang kalau dijumlahkan, dikonversikan ke jumlah hari, jumlahnya 1461 hari. Berkembang kemudian kalender Justinian menjadi kalender Gregorian, yang mana kalender Gregorian ini mengoreksi perhitungan gerakan semu tahunan matahari yang dihitung oleh kalender Justinian, yaitu ketemulah oleh kalender Gregorian itu 365,2425 hari. Jadi ada beda hasil, ya, yaitu lebih pendek 0,0075 hari. Yang kalau kita kalikan ke 400 itu ketemu 3 hari. Jadi dalam 400 tahun kalender Gregorian, ya, atau dari hasil perhitungan Justinian ini itu akan lebih pendek 3 hari. Lebih akurat Gregoriannya, ya, daripada yang Justinian. Nah, sehingga ada koreksi 3 hari di situ di dalam perhitungan kalendernya. Nah, maka kemudian ini dilakukan pada tahun 1582. Itu ada peristiwa pemotongan 10 hari dari tanggal 4 langsung, misalnya sekarang tanggal 4, besok tanggal 15 Oktober. Ini karena apa? Dikarenakan terjadi pemendekan dalam 400 tahun itu 3 hari. Ya. Jadi ketika dihitung kembali ternyata sekarang ini seharusnya bukan tanggal, sekarang tanggal 4, seharusnya besok itu bukan tanggal 5 tapi tanggal 15 itu. Sehingga kemudian jadi di kalender tahun 1582 di bulan Oktober itu terjadi loncatan tanggal. Kemudian koreksi lagi dari kalender Gregorian untuk kalender Justinian, yaitu dipotong 1 hari untuk tahun 100-an yang tidak bisa dibagi 400. Misalnya tahun 1700. Tahun ratusan yang tidak bisa dibagi 400. 1700 itu adalah tahun ratusan, dia tidak bisa dibagi 400. Maksudnya tidak bisa dibagi 400 itu dia tidak bisa habis, ya, dibagi. Artinya kalau dibagi masih ada komanya. Kemudian tahun 1800 dan 1900 ini dikurangi 1. Nanti akan ada pengurang lagi di tahun 2100, ya. Di tahun ratusan yang tidak bisa dibagi 400. Sehingga ada 3 tahun, ada 3 abad ini, ya, 3 hari dikurangi 3 hari. Nah, maka perhitungannya kemudian dikoreksi 13 hari. Jadi dari kalender Justinian nanti itu untuk menghitungnya dikurangi 13 hari agar pas perhitungannya. Oke, langsung kita praktekkan dalam hisab atau perhitungan jumlah dan nama hari serta pasarannya. Pasaran di sini dia dalam budaya kalender itu ada di kalender Jawa, ada namanya Kliwon Legi Paing Pon Wage. Nah, itu bisa kalian lihat, kalian amati di kalender itu kalau ada Kliwon Legi Paing Pon Wage itu namanya pasaran. Pasaran yang biasa atau yang dalam bahasa Arabnya namanya hari Akhmus, ya. Hari Akhmus itu hari yang menggunakan perhitungan 5, ya. 5 Kliwon Legi Paing Pon Wage itu 5 jumlahnya. Kenapa dikatakan pasaran? Karena biasanya orang-orang masyarakat di Pulau Jawa itu ketika mau menentukan kapan akan bermuamalah, kapan akan pergi ke pasar itu atau membuka pasar, dia menggunakan hari-hari ini. Maka ada namanya pasar Kliwon, ada pasar Pon itu kalau kita pergi ke daerah Jawa. Ya dulu, ya. Kalau sekarang mungkin sudah mulai habis karena pasar dibuka setiap hari, ya, tidak dalam waktu tertentu. Oke, yang harus kita ingat dalam menghitung jumlah dan nama hari Masehi ini adalah pertama T1 tahun pertama jumlahnya 365 hari. Kemudian tahun kedua jumlahnya 365 hari. Tahun ketiga jumlahnya 365 hari. Tahun keempat jumlahnya 366 hari. S1 siklus Masehi yaitu 1461 hari. K koreksi Gregoriannya yaitu 13 hari.
H1 hari pertama itu adalah hari Sabtu. Pasaran pertama adalah Kliwon. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah tanggal 1 Masehi. Pertama Masehi dulu. Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi dulu diawali pada hari Sabtu bertepatan dengan Sabtu Kliwon ya, kalau dihitung Sabtu Kliwon. Sehingga nanti kalau hitungannya itu sisa 1 maka berarti Sabtu. Kalau sisa 2 berarti Ahad. Oke, kita lanjutkan. Misalnya kita menghitung 20 Februari tahun 1994. Ini jatuh pada hari dan pasaran apa? Caranya kita urai dulu ya. 20 Februari ini dia sudah melewati 1993 tahun. Artinya dari 1 Masehi dia sudah 1993 tahun dilewatinya. Kemudian sudah dilewati 1 bulan, yaitu bulan Januari, dan 20 hari. Oke. Jadi untuk menentukan hari atau pasarannya, kita nanti konversikan tanggal ini ke berapa hari. Jadi 20 Februari tahun 94 ini berapa hari dari tahun 1 Masehinya? Tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi. Maka semua tahun, bulan kita konversikan ke hari. Nah, kita akan menghitung dulu tahun 1993 tahun ini berapa hari. Caranya kita konversikan dulu ke siklus ya. Siklus. Nah, dibagi dengan 4. Kenapa 4? Karena satu siklus itu ada 4 tahun. Oke, ketemu hasilnya di sini adalah 498 siklus ditambah 1 tahun. Dari mana 1 tahun itu? Yaitu dari pembulatan dari koma ya. Coba ini saya contohkan cara menghitungnya. Tadi 1993 dibagi 4. Oke. Nah, hasilnya 498,25. 498,25 ya. Oke ya. Artinya 498,25 siklus. Nah, berarti 498 siklus ditambah 0,25 siklus. Ya. 0,25 siklus itu berarti kan seperempat siklus. Satu siklusnya 4 tahun. Berarti seperempatnya adalah 1 tahun. Maka di dalam ini langsung dijadikan 1 tahun. Ya, 1 tahun dari mana? Dari tadi 0,25 siklus. 0,25 itu seperempat. Seperempat siklus. Nah, satu siklus kan 4 tahun. Seperempat dari 4 berarti 1. Ya. Nah, kemudian kita konversikan lagi 498 siklus ini ke harinya. Nah, satu siklus tadi jumlahnya 1461 hari, maka kita kalikan 498 dengan 1461 hari, ketemu hasilnya 727.578 hari ya. Jadi 727.578 hari. Kemudian 1 tahun itu jumlahnya 365 hari. 1 bulan jumlahnya 31 hari. Kenapa 31? Karena yang dilewati oleh bulan Februari adalah 1 bulan, yaitu bulan Januari. Bulan Januari jumlahnya ada 31 hari. Kemudian kita tambahkan dengan 20 harinya. Ketemu jumlah awal di sini 727.994 hari. Oke ya. Ini masih menggunakan perhitungan Justinian. Nah, untuk dikoreksi oleh Gregoriannya, maka kita kurangi dengan 13 ya, koreksi Gregoriannya. Jadi 727.994 dikurangi 13,
ketemulah jumlah akhir 727.981 hari. Ya. Jadi tanggal 20 Februari tahun 94 itu dari tanggal 1 bulan 1 tahun 1 Masehi umurnya sudah 727.981 hari. Nah, kemudian ini kita nyari harinya sekarang. Jatuh pada hari apa? Pertama, kita bagi dengan 7. Hasil akhir kita bagi dengan 7. Kenapa 7? Karena dalam satu pekan itu ada 7 hari. Maka kita bagi 7. Ketemu hasilnya 103.997,2857. Nah, di sini ada di belakang koma ini yang kita kita perhatikan, yang saya warnai kuning ini. Nanti yang kita jadikan acuan adalah yang ada di belakang koma. Jadi yang di belakang koma ini kita ambil 0,2857, kita kalikan 7 lagi. Hasilnya ketemu 2. Ya. Jadi koma ini kita ambil yaitu 0,2857, kita kalikan ke 7 lagi, hasilnya 2. 2 dihitung dari Sabtu. Sabtu, Ahad. Nah, berarti hari Minggu, hari Ahad. Berarti tanggal 20 Februari tahun 94 itu jatuh pada hari Ahad atau hari Minggu. Oke, kemudian kita menentukan pasarannya. Pasaran itu ada 5 ya, Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Oke, saya ulangi lagi. Secara berurutan, 1 Kliwon, 2 Legi, 3 Pahing, 4 Pon, 5 Wage. Ya, saya ulangi lagi. 1 adalah Kliwon, kemudian 2 Legi, 3 Pahing, 4 Pon, 5 Wage. Caranya kita bagi dengan 5. Hasil akhir tadi kita bagi 5. Nah, di sini ketemunya 145.596,2 hari. 2 hari. Ya, 2. Nah, ini yang di belakang koma ini kita ambil, kita sendirikan, kita kali 5 lagi. Ketemu 1, 0,2 kali 0,2 kali 5 ketemunya 1. Nah, 1 berarti tadi di awal dari Kliwon, berarti Kliwon, hasilnya Kliwon. Kalau ketemunya hasilnya 2, ketemu Legi. Kalau hasilnya 3, ketemu Pon. Pahing ya. Ketemu 4 hasilnya Pon, ketemu 5 hasilnya Wage. Ya, jadi tanggal 20 Februari tahun 94 itu ketemu jatuh pada hari Minggu Kliwon. Oke ya. Ini untuk cara menentukan kalender Masehi, menentukan kapan hari jatuh pada hari atau hari dan pasarannya apa. Kalian juga bisa menghitung sendiri, nanti saya dulu lahir pada hari apa, pada pasaran apa, dengan cara yang sama seperti ini. Baik, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada materi kali ini. Semoga bisa dipahami dan bisa diikuti. Semua salam, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.